Halo semuanya, kami dari Bahasa Indonesia Kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan judul Ancaman Cybercrime di Zaman Perkembangan IoT pada Perusahaan Manufaktur. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu anggota Kelompok 6. Yang pertama ada Wahyu Ramadhani, yang kedua ada saya Siddiq Abdullah, yang ketiga ada M. Reza Palevi, dan yang keempat ada Hendra Kurniawan. Sebelumnya kami mohon maaf karena putra yang keempat, Hendra Kurniawan, tidak dapat melakukan presentasi, namun telah membuatkan kami file presentasi ini untuk dipresentasikan. Hanya saja karena sedang sibuk dalam pekerjaan, untuk saat ini tidak dapat melakukan presentasi. Demikian sebelumnya kami mohon maaf. Baik, akan saya lanjutkan untuk presentasinya. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan dunia industri saat ini dikenal dengan konsep industri 4.0. Punya ciri teknologi yang menyatu dengan masyarakat dan tubuh manusia seperti sensor, robotik, 3D printing, internet, hingga sistem virtual dan fisik yang dapat saling berkomunikasi. Internet dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara mesin dengan mesin, mesin dengan manusia, hingga manusia dengan manusia. Teknologi internet tersebut dikenal dengan sebutan IoT atau Internet of Things. Teknologi internet sangat besar perannya terhadap perkembangan industri 4.0 karena untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta analisa keputusan dibutuhkan monitoring secara real-time. Di dalam perkembangan IoT yang sangat pesat, tentu saja banyak menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Selain dapat membantu mempermudah pekerjaan seseorang, IoT juga menciptakan masalah. Dan masalah-masalah itu kami rangkum dalam rumusan masalah di bawah ini. Yang pertama, yaitu apa itu IoT atau Internet of Things. Yang kedua, apa saja ancaman cyber pada sistem IoT. Dan yang ketiga, cara pencegahan serangan cyber pada sistem IoT. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data, mengulas masalah terkait dengan pemerintah, pelaku bisnis atau perusahaan swasta, dan masyarakat digital terhadap tantangan dan ancaman keamanan siber di era revolusi industri 4.0. Meneliti data, menganalisis dan menutup dengan kesimpulan. Dan untuk hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Reza Palevi. Silakan. Hasil penelitian dari rumusan masalah. Yang pertama, apa itu IoT? Coordination and Support Action for Global RFID-related Activities and Standardization Kasagres 2008 mendefinisikan IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dengan virtual melalui kemampuan komunikasi bersama. Teknologi yang ditawarkan seperti teknologi komunikasi, jaringan sensor, internet protokol, dan aplikasi kooperatif.
Untuk jawaban rumusan masalah yang kedua, apa saja ancaman cyber pada sistem IoT? Pada tahun 2020, ketika banyak perusahaan terpaksa bergantung hampir seluruhnya pada pekerja jarak jauh karena pembatasan pandemi, sementara sebagian besar dunia tidak siap menghadapi dampak COVID-19. Tapi penyerang dunia maya sudah siap. Industri manufaktur berpindah dari industri ke-8 yang paling menjadi sasaran penyerang dunia maya ke nomor 2, hanya tertinggal dari keuangan dan asuransi. Menurut laporan intelijen ancaman global GTIR tahun 2021. Apa saja ancaman IoT itu? Di sini disajikan data 7 ancaman IoT pada manufacturing companies. Yang pertama, equipment sabotage. Yang kedua, phishing attack. Yang ketiga, epitheft. Yang keempat, ransomware. Yang kelima, supply chain attack. Yang keenam, internal breach. Yang ketujuh, nation state attack. Apa itu equipment sabotage? Equipment sabotage adalah potensi kerusakan dari penyerang jahat dengan maksud untuk membuat perangkat berperilaku berbahaya. Yang kedua, phishing attack adalah email phishing paling sering muncul dari dalam perusahaan atau dari organisasi yang mungkin berbisnis dengan perusahaan. Yang ketiga, epitheft, pencurian informasi yang cenderung diabaikan daripada pencurian data pelanggan. Yang keempat, ransomware. Ransomware adalah malware yang enkripsi file di jaringan dan membuatnya tidak dapat digunakan hingga permintaan peretas terpenuhi. Yang kelima, supply chain attack. Supply chain attack adalah ancaman dunia maya untuk perusahaan manufaktur yang menargetkan banyak kelompok sekaligus. Adalah beberapa serangan paling luas dan efektif. Yang ketujuh, internal breach adalah karyawan atau mantan karyawan melancarkan serangan terhadap perusahaan karena marah atau tidak puas. Yang ketujuh, nation state attack adalah serangan cyber yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor ancaman yang dipekerjakan oleh pemerintah negara lain. Selanjutnya, untuk cara pencegahan ancaman cyber akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Putra. Oke, terima kasih Mas Levi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan ancaman cyber. Yang pertama, mendidik semua tingkatan karyawan tentang bahaya kejahatan dunia maya dengan cara mengenali potensi ancaman. Yang kedua, terapkan aturan kata sandi yang membutuhkan kata sandi yang kuat dan autentifikasi 2 faktor bila tersedia. Yang ketiga, selalu terapkan semua pembaruan dan tambalan untuk perangkat lunak yang relevan dengan segera. Yang keempat, hilangkan tugas-tugas pribadi dalam jaringan bisnis Anda. Dan yang kelima adalah mendidik karyawan tentang bahaya membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Next. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam mengatasi tantangan dan ancaman keamanan cyber di era revolusi industri, maka keterlibatan Indonesia mulai dari sektor pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat digital antara lain, kesiapan masyarakat digital yang mandiri dan pengetahuan tinggi terhadap bahaya serangan cyber di setiap perusahaan, serta
mengimplementasikan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di bidang keamanan cyber yang siap untuk dipekerjakan di era revolusi industri. Sekian presentasi dari tim kelompok 6 mengenai ancaman cyber di bidang manufaktur. Terima kasih.